Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan kedua ini kita bisa menjalankan pembelajaran sebagaimana mestinya meskipun masih dalam daring ya, online seperti ini. Nah, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas secara singkat atau pengenalan ya. Kita mengenal bagaimana aplikasi Blender itu, fungsi di sana juga ada bagaimana cara menggeser objek, ada bagaimana cara mengubah skala objek, bagaimana rotasi objek dan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara membuat sebuah ruangan dan objek-objek yang ada di ruangan tersebut. Karena nanti di pertemuan akhir tugasnya itu kita akan membuat sebuah desain interior, dan desain interior itu saya bebaskan ya. Nah, di pertemuan kemarin juga saya sudah upload aplikasi Blendernya di Google Classroom, bisa kalian download dan juga bisa kalian install langsung di laptop ataupun komputer masing-masing. Nah, kita lanjut saja ya. Setelah kita menginstal nanti aplikasi Blender PC 280-nya, nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini. Ini versi 2.8 ya. Kita langsung klik sembarang aja. Nah, karena nanti di sini kita akan membuat sebuah ruangan dan beserta objek-objek yang ada di ruangan tersebut. Nah, di sini sudah terdapat 3 objek ya. Ada kamera, ada cube, ada light atau lampu seperti itu. Untuk membuat ruangan itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cube dengan kita nanti akan membuang bagian-bagian tertentunya sehingga dapat tercipta sebuah ruangan. Ada juga nanti kita bisa menggunakan plane-nya. Kita langsung saja. Pertama kita seleksi dulu cube-nya. Kemudian kita atur skalanya. Nah, di sini tuh ada skala langsung. Bisa kalian buat, aku mau pengen skalanya di gini langsung, diatur dari sini langsung, boleh silahkan. Tapi mungkin nanti hasilnya akan gimana ya? Tidak terlalu pas gitu ukuran lebar tinggi sama yang lainnya. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan skala yang ada di sini saja. Di sini kita bisa mengatur skalanya tergantung kebutuhan kita ya. Kalau ibu pakainya 3 semua. Tinggi 3, lebar 3, panjang 3. Karena kita akan membuat sebuah ruangan ya, jadi nanti kita dapat memasukkan beberapa objek di ruangan tersebut. Seperti itu. Seperti ini, kita atur terlebih dahulu. Misalkan seperti ini sudah. Nah, setelah kita atur skalanya, kita kembalikan lagi. Nah, kita seleksi objeknya, cube-nya, lalu kita di sini kita rubah ke edit mode ya. Lalu nanti akan langsung seperti ini. Nah, untuk menyeleksi dindingnya kita tinggal klik yang ini saja. Kalau ini tuh kalau nggak salah untuk garis ya. Kalau ini untuk per ininya gitu. Per area ininya. Kita klik saja. Kalaupun ingin secara bersamaan dihapusnya, kalau ibu kan di sini pakai mouse ya, bisa kita klik CTRL di keyboard lalu klik kiri di mouse. Nah, nanti CTRL juga klik kiri di mouse. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti karena kita nanti akan membuang wilayah sininya, wilayah ini saja. Nah, setelah itu kita klik X. Lalu kita klik paste. Nah, maka akan terciptalah sebuah ruangan dengan dinding sini, dinding. Nah, ini seperti ini. Ini sudah tercipta seperti ruangan ya. Kita kembali lagi ke objek mode. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih tipis banget ya. Kayak garis gitu. Nah, apabila kita ingin mendapatkan tekstur sebuah kayak bangunan itu tebal gitu ya, kita akan udah seperti ini. Nah, seleksi objeknya terlebih dahulu, kemudian klik ini, yang ini ya, yang warna biru ini, kemudian add modifier, kemudian klik yang ini, solidify. Nah, nanti di sini ada ketebalannya temboknya
sesuai keinginan kalian. Kalau ibu sih 5 cukup ya. Kalau ibu ketebalannya 5. Lihat di sini tuh udah tuh jadi tebal kan, tapi di atasnya besar, kesininya kecil. Nah, agar kita menyamakan, agar bukan volume ya, agar ketebalan dindingnya sama dari atas ke bawah, kita aktifkan even thickness-nya di sini. Even thickness ya, aktifkan. Nah, lebar. Nah, ketebalan dindingnya itu bakal sama. Tuh, ya semuanya ya. Tuh, jadi ada tekstur dindingnya kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini untuk dinding ya. Ibu rasa cukup ya untuk membuat dinding seperti ini ruangannya. Selanjutnya kita akan membuat objek untuk semua yang ada di sebuah ruangan. Karena di sini ibu akan membuat sebuah ruangan desain interior untuk ruang tidur, maka yang harus kita buat itu tempat tidurnya ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat dipannya menggunakan cube. Kita bisa atur skalanya di sini. Nah, kalau ibu di sini mau buat tempat tidurnya yang jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil juga, jadi sedang aja gitu ya. Kalau ibu cukup seperti ini. Nah, setelah ini untuk alas, nanti untuk kasurnya kita buat kaki-kakinya terlebih dahulu ya. Nah, cukup. Nah, untuk mengedit sebuah objek, kita harus seleksi objeknya terlebih dahulu, kemudian kita ganti ke, tadi kan objek mode ya, kita ganti ke edit mode. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini akan lebih banyak. Nah, setelah itu pastikan kita klik ini ya. Nah, setelah itu kita klik Ctrl R. Bukan ke arah sini, Ctrl R, klik terlebih dahulu, lalu kita pindahkan. Kemudian Ctrl lagi, klik terlebih dahulu, baru kita pindahkan juga sama. Maaf ya, terlalu kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik ini ya. Kita klik ini. Nah, karena kita akan membuat sebuah kaki untuk tempat tidurnya, kita klik edit keyboard. Nah, nanti akan muncul garis biru seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini pun sama, klik dulu, lalu tekan E pada keyboard. Maaf, tekan E pada keyboard. Nah, seperti ini sama juga. Sudah ya, kira-kira cukup sama panjangnya. Kemudian kita akan membuat sebuah sandarannya. Ini masih di sini ya, kita klik ini saja. Nah, lalu klik E, tarik ke atas. Maaf, kita klik E, terus tarik ke atas. Nah, cukup seperti ini. Ini untuk tempat tidurnya seperti ini. Sebuah kasur kita tambahkan lagi. Oh iya, jangan lupa kursornya. Misal di sini aja dulu ya, kita bikin sama, masih memakai cube seperti ini. Kita atur skalanya. Karena di sini kan kasurnya itu lebih ke masih tajam ya. Tuh, seperti ini. Kita akan buat, atau kita akan gimana ya, kita akan buat agar pinggir-pinggir kasur ini tidak terlalu tajam. Caranya kita klik objeknya, lalu kita klik di sini yang biru ini ya, konteks, lalu klik add modifier, terus kita pilih di sini, klik aja langsung. Maaf, ini harus dalam keadaan edit mode ya. Maka kasur yang tadi itu akan seperti dibungkus ya. Nah, kemudian kita tinggal Ctrl R, ada yang kuning seperti ini, klik kiri terlebih dahulu, lalu kita tarik ke sana, lalu kita Ctrl R lagi, klik lagi, lalu kita tarik ke sana.
lalu kita kontrol R lagi, maaf, bukan ke arah sini, tapi ke arah sini harusnya ya. Sama untuk bagian yang sebelah sana juga. Nah, seperti ini. Kita kembali ke objek mode. Nah, kasurnya itu akan seperti ini ya. Tuh. Ini masih tebal kasurnya. Kita bisa atur skalanya untuk menipiskan kasur supaya tidak terlalu tebal juga kasurnya. Kita coba pindahkan kasurnya ke dipannya. Udah sama belum ukurannya ya? Nah, sekarang kita akan membuat bantalnya. Untuk membuat bantal itu sama saja seperti membuat kasur, karena bantal permukaannya itu tidak terlalu tajam ya. Nah, kursornya kita tempatkan di sini terlebih dahulu, kemudian kita klik add, kemudian kita pakai cube. Nah, skalanya juga harus disesuaikan. Nah, kita semisal seperti ini aja dulu ya. Nah, untuk membuat agar objek bisa mendapatkan tekstur seperti ini, jangan lupa setelah objeknya di seleksi, kita klik edit mode. Kemudian di sini kita klik ini dan ini ya. Nah, nanti bantalnya akan terkurung seperti biasa. Lalu kita tinggal klik Ctrl R sebelah sini bisa. Kemudian Ctrl R lagi sebelah sini ya, terus Ctrl R lagi ke sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Kita keluarkan ke objek modenya. Nah, ini untuk bantalnya seperti ini kurang lebih. Kita ke atas terlebih bawah. Nah, untuk ukurannya kita gunakan skala untuk mengaturnya kan. Kita coba pindahkan cube-nya ke sini. Maaf. Bantal yang selanjutnya tinggal kita copy paste saja, tapi kalau mau aku mah nggak mau copy paste, mau bikin lagi aja, mangga silahkan, tinggal di copy saja ya. Nah, tinggal kita pindahkan ke pinggir. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah guling, tinggal copy saja. Selesai, kita pindahkan objeknya. Jangan lupa kita seleksi objeknya terlebih dahulu semuanya. Ini semua objeknya. Lalu kita pindahkan. Nah, karena kita akan membuat sebuah meja, ini untuk atas mejanya seperti ini ya. Lalu kita akan membuat kakinya untuk penyangga mejanya tersebut. Kita seleksi objek terlebih dahulu, maaf. Lalu kita klik edit mode. Kita Ctrl R. Cukup. Kita Ctrl R lagi. Kita Ctrl R lagi. Kita Ctrl R lagi. Cukup. Nah, karena nanti di sebelah sininya nanti saya akan membuat kayak seperti laci-lacian kayak gitu ya, jadi ini tidak perlu nanti penyangga, kita langsung saja nanti buatnya. Kemudian oh iya, kita Ctrl R lagi untuk nanti penyangga meja lacinya. Sini saja cukup. Udah selesai. Kita akan buat ini terlebih dahulu, penyangganya saja terlebih dahulu. Nah, setelah diklik nanti warnanya akan coklat. Lalu kita klik di keyboard ya, panjang. Nah, seperti ini.
Nanti ini pun sama. Nah, untuk sebelah sini kita klik terlebih dahulu, terus kita klik E, maka akan secara bersamaan ya. Kita klik E, nah akan seperti ini. Kira-kira cukup ya. Kita kembalikan lagi ke objek mode. Misalkan seperti ini ya. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah lemari baju, ukurannya kecil saja, untuk di sebelah sini ya. Terus sebelah sini kita pakai cube juga sama untuk saya membuat sebuah lemari minimalis ya, karena ruangannya kan tidak terlalu besar juga. Tuh, lemari minimalis. Saya membuat lemari minimalis. Nah, untuk lemarinya, belum ke bawah. Nah, cukup. Untuk membuat lemarinya, kita akan seperti biasa, lemari seperti biasa kita akan bagi dua ya. Pertama-tama kita klik edit mode terlebih dahulu. Nah, kemudian kita Ctrl R lagi untuk membagi lemarinya. Kemudian kita Ctrl R lagi. Kalau saya di sini akan membuat sebuah lemari yang dimana pinggirannya itu ada buat gantungan khusus bajunya gitu. Jadi tidak semua tidak semua tertutup bagian lemarinya, hanya untuk gantungan baju saja itu lemarinya terbuka. Nah, setelah itu karena saya ingin membuka area ini untuk gantungan bajunya, kita klik ya. Nah, kemudian kita klik X. Nah, kita klik ini untuk menghapusnya. Nah, nanti kita bisa lihat ya ruangannya. Bukan ruangan. Nanti kita bisa lihat bahwasannya lemari ini tuh dalamnya tuh bolong gitu. Tuh bolong ya, tuh ke bawah tuh bolong ya. Nah, bagaimana cara menutupnya? Supaya kita klik ini. Nah, kalau sudah, nah ini pindahkan ke garis ya. Kita klik garis yang di belakang. Kita lihat. Ternyata belum full ya. Kita klik ini, kita klik yang kuning, kemudian tarik ini gunanya untuk menutup ruangan yang lain. Klik sembarang aja. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawahnya ya. Pertama kita klik ini. Nah, jangan lupa ini dipindahkan ke garis dulu ya, karena kita akan mengambil garis yang dari dalam. Seperti ini cukup. Kita lihat tuh. Jadi permukaan lemarinya tuh ketutup. Oh, ini maaf, ini terlalu pendek ya. Oh, ini untuk nutup ya. Maaf. Seperti ini. Cukup ya. Tuh, jadi bagian bawahnya sama pinggirnya itu udah ketutup karena ibu mau bikin lemari yang tuh ketutup kan, ketutup ya bawahnya tuh, bawahnya juga ketutup. Lalu oh iya, ini belum ibu kasih laci ya, maaf ya, lupa. Nah, kita akan klik R lagi. Nah, di sini saja cukup. Kita akan membuat sebuah laci. Klik ini, kemudian E agar lacinya bisa keluar. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalkan ini lacinya bu kepanjangan, oke, maaf, oke, kita pendekkan lagi.
Nah, mungkin seperti ini cukup. Kemudian bagian atasnya kita akan kasih efek kayak bolong-bolong gitu ya. Kita tinggal klik X lalu faces. Nah, ini bolong lacinya udah ya, tuh seperti ini. Lemari sama ininya sudah jadi. Kemudian membuat sebuah tikar ataupun karpet. Nah, di sebelah sini ya untuk lesehannya gitu kita add. Nah, ibu bakal menggunakan plan untuk membuat karpetnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan desain interiornya. Ini tampilan desain interior sederhana sebuah kamar ya. Setelah itu, silahkan kalian save filenya seperti biasa ya. Kemudian setelah di save, kita akan merender agar nanti tampilannya akan menjadi atau kayak diekspor lagi ya menjadi JPG ataupun PNG. Nah, kita klik ini ya, yang gambar kamera ini. Oke, nah di sini karena belum pas, kita paskan terlebih dahulu. Caranya kita tinggal klik G dan arahkan kursornya. Bila masih dirasa belum cukup, nah gitu. Lalu kita klik render image, kita tunggu ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini belum ada warna dan teksturnya ya. Silahkan kalian bisa simpan dengan cara seperti ini ya. Save. Kita kasih namanya, terserah ya. Kalau nanti untuk tugasnya silahkan kalian rename dengan nama kalian dan juga kelasnya ya. Nanti bisa dikirim via Google Classroom ataupun bisa di WA Japri kalau misalkan gak ada kuota atau apa, bisa di WA Japri ya. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini kita hanya membuat sebuah desain interior sebuah ruangan, tapi belum jadi ya, belum kita kasih warna ataupun teksturnya untuk semua setiap barang. Jadi silahkan praktikan dan aplikasikan, kreasikan ya sesuai dengan keinginan kalian ingin membuat seperti apa. Kemudian dirender gambarnya sehingga akan menghasilkan gambar JPG ataupun PNG, lalu kemudian kalian upload di Google Classroom ataupun bisa di WA Japri ke saya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sekarang ini. Semangat terus belajarnya meskipun dalam kondisi daring. Semoga bisa diikuti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.